Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM 1914020003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS takwim. Yang pertama yaitu mengenai definisi pengukuran, penilaian, tes, dan hubungan di antara ketiganya. Yang pertama yaitunya pengukuran. Pengukuran adalah suatu tindakan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu untuk menentukan jumlah atau kuantitas dari sesuatu. Misalnya panjang meja dan luas ruangan. Pengukuran dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan tes ataupun not tes. Di sini jikalau di dalam pembelajaran bahasa Arab, maka siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu baik di secara tes ataupun non tes dapat kita bandingkan hasilnya nanti. Kemudian yang kedua, penilaian. Penilaian adalah penafsiran terhadap hasil pengukuran atau pemberian nilai dengan standar tertentu sehingga dapat diketahui panjang atau pendek, luas atau baik buruknya sesuatu. Di sini dapat kita menarik hasil bagaimana penilaian dalam pengukuran pemberian nilai kepada sesuatu tersebut. Kemudian tes. Tes ini adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab siswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mereka dalam berbahasa dan menentukan posisi mereka di antara siswa yang lainnya. Di dalam pembelajaran, seorang guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Dari situ, dari tes tersebut dapat diambil oleh guru kemampuan dari siswa-siswanya. Kemudian hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di sini evaluasi atau at-taqwim, yang pertama itu pengukuran. Pengukuran di sini adalah menjelaskan secara kuantitatif berupa kuanti atau berdasarkan angka. Jikalau penilaian itu menjelaskan berdasarkan kuali. Jadi menjelaskan itu dalam ungkapan atau kata-kata. Dari pengukuran ini ada pengukuran dan ada namanya non pengukuran. Dari situlah, dari pengukuran terdapat juga alat, yaitunya tes. Ada tes itu secara lisan, ada tulisan, ada praktek. Kemudian kalau non pengukuran ada non tes, observasi, wawancara. Dari tes dan non tes tersebut, maka diambillah suatu keputusan. Kemudian masuk lagi pada apa itu evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah suatu proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data atau informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan sesuatu realita. Jadi di sini pada kenyataannya yang terjadi sesungguhnya, sikap atau perilaku untuk digunakan dalam membuat suatu keputusan. Baiklah, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yaitunya mengenai tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran secara luas. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan mengajar. Kemudian tujuan evaluasi ini ada tujuan umum dan juga ada tujuan khusus.
Secara umum tujuan evaluasi pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk mengukur dan menilai sejauh mana keefektifan mengajar menggunakan metode yang telah ditetapkan atau dilakukan oleh pendidik. Itu tujuan umum. Kemudian ada tujuan khususnya. Adapun tujuan khusus dari kegiatan evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, untuk merangsang peserta didik ini bagaimana memunculkan gairah atau rangsangan kepada peserta didik untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasinya. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan peserta didik. Itu dari tujuan ini dapat kita menentukan bagaimana solusi untuk mengatasi, misalnya kalau kegagalan, untuk mengatasi kegagalan tersebut. Dapat kita carikan solusinya. Kemudian masuk pada sasaran atau objek evaluasi. Ada 4 sasaran atau objek evaluasi ini. Yang pertama yaitunya input. Apa itu input? Input merupakan komponen berupa masukan bagi calon siswa sebagai pribadi yang utuh. Ada inputnya, input sumber daya meliputi sumber daya manusia, contohnya kepala sekolah, guru BP, karyawan maupun siswa sendiri. Sumber daya selebihnya adalah peralatan, perlengkapan, uang dan lain sebagainya. Kemudian ada input perangkat lunak meliputi struktur sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana program dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada input harapan-harapan berupa visi misi, tujuan, dan sarana prasarana yang ingin dicapai oleh sekolah. Kemudian ada namanya yang kedua, transformasi. Ini adalah sasaran yang kedua adalah transformasi. Apa itu transformasi? Yang akan menjadi objek penilaian. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian. Yang pertama itu adalah kurikulum. Penetapan materi. Jadi kurikulum ini sangat berpengaruh dalam sekolah. Bagaimana penetapan kurikulum? Jadi itu materi di dalam kurikulum tersebut. Bagaimana metodenya nanti. Kemudian metode dan cara penilaian. Itu unsur-unsur dalam transformasi. Kemudian yang selanjutnya sistem administrasi, kemudian guru dan personal lainnya. Kemudian yang ketiga, sasarannya adalah output. Evaluasi output terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui beberapa jauh tingkatan pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program tersebut. Kemudian ada namanya outcome. Evaluasi outcome, dampak menurut Rossi dan Fitman adalah sebuah evaluasi mengukur taraf atau tingkat pencapaian sebuah program dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya. Jadi ini adalah suatu jangka panjang. Bagaimana dapat mengubah nantinya mengalami perubahan di dalam kehidupannya selanjutnya. Jadi memiliki pengaruh di dalam hal ini. Itulah sasarannya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari evaluasi tersebut. Yang pertama ada itu prinsip umum yang dinilai atau agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat bagi para peserta didik dan masyarakat, maka evaluasi harus menetapkan seperangkat prinsip-prinsip. Yang pertama itu valid. Evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur menggunakan jenis tes terpercaya atau sahih. Kemudian berorientasi kepada kompetensi.
Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai, dan terrefleksi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak nantinya. Kemudian berkelanjutan, berkesinambungan terus-menerus. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian. Kemudian menyeluruh bermakna. Evaluasi ini diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Kemudian adil dan objektif, terbuka. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada ikhlas, keberhasilan niat atau hati guru agama, bahwa ini melakukan evaluasi itu dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan. Praktis, ini yang penting. Praktis berarti mudah dimengerti dan dilaksanakan. Hemat waktu, itu mudah. Biaya, tenaga, mudah diadministrasikan, mudah di-men-score atau mengolahnya, mudah ditafsirkan. Kemudian dicatat dan diakurat. Hasil dari evaluasi tersebut hendaknya dicatat secara sistematis, kemudian komprehensif, dan disimpan. Kemudian ada prinsip khusus, yang mana ada beberapa dari prinsip khusus. Yang pertama prinsip objektivitas. Apa itu? Kesesuaian pengetahuan dengan objek yang diketahui. Kemudian prinsip kontinuitas, yaitu kegiatan evaluasi dalam pendidikan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan cermat. Kemudian ada prinsip integralitas, yaitu bahwa evaluasi peserta didik yang akurat dan sempurna adalah evaluasi berkenaan dengan seluruh aspek kompetensi peserta didik, yakni kompetensi kognitifnya seperti pengetahuan, ingatan, pemahaman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada beberapa lagi prinsip kontrolitas, prinsip pengembangan. Dari itu banyak dari prinsip-prinsip ini adalah prinsip umumnya. Baiklah, masuk pada soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan tes bahasa? Jelaskan hakikat dan apakah sasaran dari tes bahasa Arab. Jelaskan dengan contohnya. Tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang dilakukan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa. Kemudian hakikat bahasa atau tes bahasa ini, yaitunya menurut Dijewan Dono tahun 2008, tes bahasa adalah suatu alat prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengakuan terhadap kemampuan bahasa, yaitu pada keterampilan yang 4. Kemudian sasarannya adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian contohnya, kalau di dalam atau tujuannya yaitu pada 4 keterampilan. Yang pertama yaitunya keterampilan menyimak. Kalau tes bahasa ini kadang keterampilan menyimak dalam tes bahasa Arab. Keterampilan menyimak itu tentunya yang dituntut di situ adalah bagaimana pendengaran siswa dalam mendengarkan. Jadi di guru memutarkan video atau audio rekaman, lalu siswa ini mendengarkan.
Apa yang dapat ditangkap oleh siswa ini? Sesuaikah dengan apa yang diperdengarkan dengan apa yang ia dengarkan atau yang ia tangkap? Kemudian ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini seorang guru memberikan teks atau wacana, nanti siswa ini membaca bagaimana ketepatannya dalam membaca, makhrijul hurufnya, nagomnya, dan lain sebagainya. Pokoknya ketepatan dalam membacanya. Kemudian ada keterampilan menulis. Dari guru perdengarkan dan siswa menyimak, dari keterampilan istima, siswa menyimak, kemudian ia tuliskan apa yang ia tangkap tadi. Dia tuliskan apa yang ia tangkap dari wacana tersebut atau audio tersebut, apa yang bisa dia tuliskan. Itu keterampilan menulis. Kemudian yang keempat adalah maharatul qiraah. Bagaimana ia membaca lagi. Ada namanya maharatul kalam, maharatul istima', maharatul kitabah, dan maharatul qiraah. Kemudian masuk pada yang terakhir, yaitunya maharatul kalam, bercakap-cakap. Bagaimana siswa ini bisa berbicara dengan cara guru membuatkan kelompok belajar, atau individu dengan kelompok, atau individu dengan individu. Dibuatkan kelompok belajarnya, kemudian dikasih dialog atau siswa mencari dialog. Itu akan melatih kemampuan siswa dalam lughatul Arabiyyah, berbicara bahasa Arab. Jadi dengan berdialog terus menerus dengan menggunakan bahasa Arab, maka nantinya akan terbiasa lidah siswa untuk berbicara takallam lughatul Arabiyyah, berbicara bahasa Arab. Jawaban yang keempat, pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa, dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Jadi pendekatan terhadap bahasa ini, bahasa apa yang akan diajarkan. Misalnya bahasa Arab, maka harus ada guru bahasa Arab yang menguasai tentang bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, dan mengerti akan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Kemudian guru bahasa Arab ini tidak sulit untuk ditemukan, atau guru bahasa Inggris, kemudian guru bahasa yang lain, sehingga mudah nantinya guru ini memilih metode apa yang akan digunakan. Kemudian apa sangkut pautnya atau pendekatannya dalam pembelajaran bahasa, menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan dalam pendekatan pembelajaran bahasa ini, supaya memudahkan nantinya dalam menetapkan metode atau guru dalam pembelajaran bahasa tersebut. Kalau guru bahasa Jepang atau guru bahasa Korea, tidak ada orang yang akan mengajarkannya, lalu bagaimana akan ditetapkan pembelajaran bahasa tersebut jikalau guru bahasa tersebut tidak ada atau jarang gitu, maka metode yang akan digunakan pun tidak akan tahu. Kemudian akan menentukan penyelenggaraan tesnya. Misalnya pembelajaran bahasa Arab, bagaimana bentuk tesnya? Tes tertuliskah, atau tes secara qiraah kah, menyimakkah, atau berbicarakah? Itu disitulah ditentukan. Kemudian 5 macam pendekatan tes bahasa, dan jelaskan beserta contohnya masing-masing. Yang pertama yaitunya pendekatan tradisional. Melaksanakan terhadap tes bahasa tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa. Penilaian terhadap siswa ditentukan oleh pendapat pengajar dengan segala unsur subjektifnya. Bahasa tes merujuk pada tes sastra, bentuk tes atau proyek-proyek
atau komponen-komponen bahasa, terjemahan dan menulis esai. Kemudian yang selanjutnya ada itu pendekatan diskret. Apa itu pendekatan diskret? Suatu pendekatan tes yang hanya menekankan pada suatu aspek kebahasaan. Contoh, pada satu waktu, tata bahasa, bunyi, dan kosakata pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan penggunaan bahasa nyata. Membedakan, contohnya adalah membedakan bunyi. Bunyi apa? Bunyi sin dengan bunyi shin itu berbeda. Bagaimana cara kita? Ini ada satu aspek saja, tidak banyak aspek. Misalnya satu tentang bunyi saja. Bagaimana cara membedakan bunyi-bunyi yang mirip tersebut? Ketiga yaitunya atau yang selanjutnya pendekatan integratif. Apa itu pendekatan integratif? Pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata, di mana kemampuan dan unsur-unsur bahasa pada umumnya tidak diperlukan secara terpisah-pisah. Contohnya yaitunya pembuatan kalimat atau istimaknya. Maka ini pada kemampuan bahasa tidak terpisah-pisah, harus memiliki 4 keterampilan. Kemudian yang selanjutnya pendekatan pragmatik, yaitu sebuah asumsi tentang bagaimana bahasa komunikatif pada kondisi penggunaan bahasa, khususnya bahasa Arab, pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang bersifat sosial yang melatar belakangi bahasa itu sendiri. Contoh, memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Yang terakhir, pendekatan komunikatif. Apa itu pendekatan komunikatif? Suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Jadi kompetensi sangat dituntut di sini. Bagaimana? Juga mengembangkan prosedur bagi 4 keterampilan berbahasa, mengatur dan saling menghargai ketergantungan bahasa. Contoh, ketika tanya jawab antar siswa dan guru, maka yang akan terjadi adalah interaksi, yang diperlukan adalah informasi. Jadi di sini dibutuhkan 4 keterampilan. Yang pertama keterampilan membaca atau maharatul qiraah, kemudian maharatul kitabah, keterampilan menulis, kemudian maharatul kalam, keterampilan berbicara, kemudian maharatul istima', keterampilan mendengar. Kompetensi yang diharapkan maharatul kalam, siswa dapat melakukan debat bahasa Arab contohnya. Kemudian kalau maharatul kitabah, siswa dapat menuliskan karya-karya ilmiah bahasa Arab. Kemudian jikalau maharatul kitabah, maharatul qiraah, membaca, dapat membaca kitab-kitab gundul. Membaca, kompetensi membaca, lomba-lomba membaca kitab Arab atau kitab kuning. Kemudian mendengar, ini bisa juga untuk membuat sesuatu yang diperdengarkan, diperdengarkan kemudian ditangkap dan ditulis. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5. Yang pertama itunya jenis tes bahasa berdasarkan tujuan penyelenggaraannya. Dibagi kepada beberapa poin. Yang pertama yaitunya tes seleksi. Tes seleksi ini dilakukan sebelum diterima atau tidak diterimanya seseorang dalam suatu instansi kah atau sesuatu instansi atau lain sebagainya. Kemudian tes penempatan. Ini tes ini untuk proses penempatan, menempatkan di mana ia akan ditempatkan atau dikelompokkan. Kemudian tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini berfungsi untuk
tingkatan kemampuan siswa, untuk mengukur tingkatan kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Kemudian tes agnostik, di diagnostik, yaitunya kesulitan-kesulitan yang dalam pembelajaran akan nampak dalam tes diagnostik ini. Kemudian tes uji coba, ini adalah tes untuk uji coba. Kemudian ada jenis tes bahasa berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Ada namanya tes masuk. Ini dilakukan menjelang program pembelajaran. Kemudian ada tes formatif. Tes formatif ini diselenggarakan ketika program pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir ada tes asumtif. Tes asumtif ini dilaksanakan ketika di akhir program pembelajaran. Yang ketiga, jenis tes cara mengerjakannya. Ada dua. Yang pertama yaitunya tes tertulis. Tes tertulis ini ya kita tuliskan, menulis. Ada dalam bentuk esai kah atau adjektif kah, kita tuliskan jawaban kita tersebut. Kemudian ada tes lisan. Ini berupa tanya jawab mungkin dan lain-lain sebagainya. Kemudian cara yang keempat yaitunya tes berikutnya adalah cara menyusun. Ada tes buatan guru. Guru juga mendapat tugas tambahan, yaitunya dengan cara membuat tes-tes buatan untuk bagaimana cara meningkatkan kualitas siswa. Kemudian tes standar. Ini tes yang terencana dan mengikuti atau melalui prosedur. Kemudian yang terakhir yang kelima, jenis tes bahasa berdasarkan jumlah peserta. Ada jumlah tes individu, kemudian ada tes secara kelompok. Tes individu ini yaitunya keterampilan berbicara kah. Kemudian kalau individu tentunya sendiri atau guru dengan diri pribadi atau seorang murid atau seorang siswa. Kemudian kalau tes berkelompok ini dibuat suatu kelompok oleh guru, maka guru hanya bertanya kepada kelompok, maka kelompok itu yang akan menjawabnya. Jadi untuk mengurangi, lebih hemat tenaga, hemat waktu. Mungkin itu jawaban UTS dari Ana. Syukran ala ihtimamikum. Akhir kalam wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.